Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba bahas busur, tentang busur EFG dan busur laminasi. Oke, kita akan bahas perbedaan dari busur EFG dan busur laminasi. Ya, kapan seorang pemanah sebaiknya memilih busur laminasi dibandingkan dengan busur EFG saja? Oke, EFG itu adalah epoxy fiberglass, artinya itu fiberglass atau serat kaca yang direndam atau dilapis dengan epoksi resin ya. Epoksi itu ya resin buatan yang bisa jadi lem, bisa dan sangat kuat ya, sangat kuat, dan biasanya dibuat dalam untuk plat-plat tipis untuk pembuatan busur. EFG ini sudah, kalau dari internet ya dibaca-baca, sudah mulai dipakai sudah lama ya, sekitar tahun 1950-an, 1960-an itu sudah mulai dipakai untuk industri busur, untuk pembuatan busur, terutama bagian limnya atau bagian pegasnya, lengannya ini gunakan di sini. Nah, ada dua jenis busur yang terbuat dari EFG. Pada dasarnya ada dua jenis ya, yaitu busur EFG saja, bahannya itu cuma EFG saja, bahan lengannya, bahan pegasnya. Yang kedua adalah busur laminasi EFG. Busur laminasi EFG ini biasanya ya terdiri dari lapisan EFG, terus di tengahnya ada lapisan kayu, lapisin EFG lagi. Bisa berbagai lapis, bisa berlapis-lapis tergantung konstruksi dan tergantung pembuatnya. Ada bahan lain seperti karbon, tapi itu lain hal. Nah, pertanyaannya, kapan kita pilih busur EFG, kapan kita pilih busur laminasi? Oke. Untuk disclaimer ya, bahasan ini bukan untuk para sultan yang memiliki uang tidak punya batas, tidak punya seri. Jadi di mana mereka bisa membeli busur sebanyak yang mereka mau. Tiap bulan satu beli, kalau bosan dilepas, jual murah, terus beli lagi, enggak, bukan buat mereka. Tapi buat para pemanah yang lebih mengandalkan atau memilih fungsionalitas. Ya, oke, pertama, busur EFG. Busur EFG ini busur yang sangat sangat durable, sangat tahan. Ya, dia tidak akan terpengaruh kalau konstruksinya bagus, lemnya bagus. Dia bisa awet sampai dengan sangat lama, hampir tidak bisa rusak. Jika tidak diapa-apakan ya, dia hampir tidak bisa rusak, kecuali bagian-bagian kayunya mungkin yang melapuk atau apa gitu ya. Tapi kalau coatingnya bagus, catnya bagus segala macam, dia bisa dipakai sangat lama dan sangat tahan lama. Itu salah satu keuntungan dari busur EFG. Dia tahan hujan, tahan panas ya. Panas terik maksudnya, cuaca ya. Kita ngomongin cuaca, tahan air gitu. Dan kalau kita dapat memilih busur EFG yang bagus, itu biasanya adalah investasi dalam tanda kutip yang sangat tinggi untuk seorang pemanah ya, untuk bermain ya, bukan untuk dijual segala macam. Nah, kapan kita memilih busur EFG? Pertama, kalau budget kita terbatas, itu satu ya. Busur EFG itu relatif sangat murah ya, relatif murah ya, bukan sangat murah.
Rata-rata busur EFG baik yang lurus ya, EFG plat atau EFG bending itu bandrol itu rata-rata di bawah 1 juta ya, rata-rata ya. Tentu ada yang di atas 1 juta sedikit, bahkan mendekati 2 juta juga ada. Tapi rata-rata di bawah 1 juta. Kedua, kita pilih busur EFG kalau tarikan kita pendek ya, busur EFG ya. Berapa pendek itu kira-kira? Mungkin sekitar 2 inilah ya, 28 ya, maksimal 28, kurang lebih 28. Kalau tarikan kita sepanjang itu, hanya sepanjang itu, atau rata-rata tarikan standar Indonesia lah mungkin ya, busur EFG sebenarnya sudah cukup. Busur EFG ini kita ngomongin busur yang ukurannya agak pendek ya. Contoh busur Turki ya, busur model Turki atau model busur apapun tapi yang dibuat kecil pendek dan tarikan amanah itu paling 28. Busur EFG itu udah cukup. Tapi tentu dengan beberapa batasan, tidak terlalu berat ya. Seorang bowyer yang cukup terkenal dari Bali ya, sangat terkenal, pernah bilang kepada saya, untuk 45 lbs itu EFG udah bagus banget, maksimal. Itu udah cukup dan sangat bagus. 45 lbs ke bawah itu busur pendek, EFG saja, baik itu flat atau bending, itu udah mencukupi gitu. Udah sangat mencukupi. Apalagi yang cuma 20, 30 gitu, 30 lbs itu busur EFG biasa udah sebenarnya sudah sangat mencukupi ya untuk tarikan pendek. Kemudian nah, pertanyaan berikutnya, kalau begitu kapan kita sebaiknya menggunakan busur laminasi? Nah, di sini para pemula harus tahu perbedaan utama dari busur EFG biasa dan busur laminasi. Itu fungsi utamanya adalah di kecepatan busur ya, kekuatan dan kecepatan busur. Jadi gini, EFG itu, plat EFG itu berat. Kalau dijadikan busur dia lumayan berat, pada dasarnya dia lumayan berat. Begitu dilapis dengan kayu, ya EFG, kayu EFG, beratnya berkurang, drastis lumayan. Yang tadinya 500 gram misalnya, jadi 400 atau jadi 300. Konsekuensi dari berat yang berkurang itu, lecutannya bertambah. Ya. Jadi, kalau teman-teman ingin memilih busur laminasi, teman-teman harus memastikan busur itu jauh lebih kencang daripada busur EFG biasa dengan model dan berat tarikan yang sama. Ya. Misal, teman-teman punya busur Turki 30 lbs, tarikan 28, EFG. Nah, kalau teman-teman ingin membeli busur laminasi dengan spek yang sama, teman-teman harus memastikan busur laminasi itu lebih kencang. Itu wajib. Ya, itu wajib. Fungsi nomor 1 dari busur laminasi itu menambah efisiensi dan kecepatan busur. Ya, kecepatan dari lesatan anak panah yang dihasilkan. Itu wajib. Jadi kalau teman-teman membeli busur EFG biasa dan laminasi, tapi rasa tembakannya sama, itu berarti teman-teman mendapatkan busur laminasi yang jelek. Atau mendapatkan busur EFG yang sangat bagus, walaupun biasanya jarang. Oke. Nah, alasan kedua untuk memiliki busur laminasi adalah teman-teman memilih untuk
membeli busur laminasi adalah kalau tarikan panjang, tarikan teman-teman panjang di atas 28 ya, misalnya 30, 31, 32 atau di atas itu. Ya. Kenapa busur laminasi untuk tarikan panjang lebih direkomendasikan? Karena busur EFG untuk tarikan panjang ya, busur EFG tarikan panjang, misalnya contohnya kayak gini, busur Assyrian. Busur Assyrian ini salah satu busur yang cukup panjang. Kalau seorang bowyer membuat busur model panjang gini dengan bahan EFG aja, itu hasilnya busurnya jadi bobotnya jadi sangat berat, jauh sekali beratnya. Misalnya ini katakanlah ini cuma 300-an. Mungkin bobotnya bisa jadi 500 atau 600 kalau menggunakan EFG itu aja. Efeknya nanti ke lecutannya akan sangat jelek sekali. Ini pengalaman pribadi saya ya, menggunakan busur-busur panjang karena tarikan saya itu di 3132 kurang lebih segitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan busur EFG kalau teman-teman tarikannya panjang, busur laminasi adalah busur yang sangat disarankan ya. Itu alasan itu tadi. Kalau busur EFG doang, dia sangat berat, lecutannya jelek. Tapi kalau busur laminasi, dia bisa mendapatkan lecutan yang sangat bagus. Ya, untuk tarikan-tarikan panjang. Saya akan mengambil contoh dua busur yang cukup ekstrim. Oke, contohnya dua busur ini. Ini adalah dua buah busur model Tibet atau sering disebut mini manchu, Tibetian atau Tibetan. Ini adalah busur EFG, ini adalah busur laminasi. Bentuknya mirip, tapi nggak kelihatan, tapi mirip ya. Bobotnya ini sangat berat, yang EFG itu sangat berat, ini sangat ringan, walaupun modelnya mirip sekali. Ukurannya juga mirip sekali. Ya. Dan lecutannya juga jauh berbeda. Tanpa alat pun kita bisa merasakan perbedaan antara lecutan busur EFG biasa dan busur laminasi untuk busur-busur panjang. Itu akan terasa sekali. Kalau busur pendek ya, busur pendek antara busur EFG dan busur laminasi untuk berat tarikan yang rendah ya, itu biasanya kecepatannya tidak akan terlalu berbeda signifikan, 30 ke bawah itu ya. Kalau busur-busur kayak Turki gitu, kecepatannya hampir sama gitu menurut saya. Boleh dicek. Kalau saya salah silahkan dikoreksi. Kemudian apalagi alasan untuk memilih busur laminasi? Kalau berat tarikan yang kita inginkan itu tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Pertama, walaupun untuk busur pendek ya, apalagi kalau busur panjang. Bahkan kalau untuk busur panjang, berat tarikan yang ringan sekalipun itu akan terasa perbedaannya antara busur EFG biasa dan busur laminasi. Tapi kalau kita ingin berat tarikan yang tinggi, ya 50 ke atas, 50 lbs ke atas, itu kalau kita menggunakan busur EFG, itu nggak enak. Kenapa? Seperti yang dibilang tadi, plat EFG itu berat sekali. Begitu kita menggunakan begitu kita membuat untuk busur-busur yang berat tarikan yang sangat tinggi, dengan hanya menggunakan plat EFG, itu busuran yang jadi itu busur busuk istilahnya. Kalau saya bilang busur busuk, cuman hanya berguna untuk latihan beban doang. Dia tidak bisa melesatkan arrow dengan bagus. Speednya jadi rendah sekali ya dibandingkan dengan berat tarikan yang
sedang-sedang aja di bawah 50 gitu, 45 ke bawah itu berat, itu lecutannya jelek, sangat jelek. Jadi kalau kita ingin mainnya di lapangan, menembakkan anak panah di luar ya, dan menggunakan berat tarikan yang sangat tinggi, itu busur laminasi itu sesuatu yang harus. Tapi kalau cuman untuk latihan beban, tidak ada niat untuk di lapangan, nggak masalah menggunakan busur EFG. Contoh kayak ini adalah busur berat tarikan 80 yang sampai sekarang belum bisa saya tembakkan. Ini busur EFG, ini beratnya luar biasa. Ya. Speednya juga biasa-biasa saja sih. Ya. Jadi, sekali lagi kalau pengen busur bagus dengan berat tarikan yang tinggi, busur EFG, busur laminasi itu adalah keharusan. Nah, oke, tadi udah ya semua alasan-alasannya. Terakhir, tapi mungkin ini agak gak enak buat bowyer ya. Oke, sorry. Sebelum bahas terakhir yaitu tentang busur anak. Bagaimana kita tahu busur laminasi ini lebih bagus dari busur EFG pada berat tarikan dan model yang sama? Masalahnya jarang sekali ada bowyer yang membandingkan. Perbandingan itu biasanya hanya diketahui oleh user-user yang sudah mencoba sendiri, merasakan sendiri, dan mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya. Saya belum pernah lihat ada bowyer ya membuat busur mendemokan misalnya ya kayak seperti itu tadi. Nah misalnya ini busur EFG buatan saya misalnya, buatan bowyer maksudnya ya, buatan bowyer ya. Berat tarikannya 40 misalnya di 28. Ini juga busur EFG buatan saya, berat tarikan sama 40 di 28 ya. Kemudian mereka memperlihatkan hasil tes misalnya, hasil tes speed pakai chronograph misalnya. Oh, busur ini dengan anak panah sekian gram hasilnya adalah 150 fps misal ya. Kemudian busur laminasi yang saya buat dengan anak panah yang sama, dia bisa mendapatkan 180 fps. Sekali lagi ini contoh. Antara 150 dan 180 itu signifikan, sangat jauh bedanya ya. Sangat jauh bedanya, maka kita bisa menyimpulkan busur EFG buatan bowyer itu memang satu tingkat di atas, busur laminasi buatan bowyer itu memang satu tingkat di atas busur EFG biasa dengan model yang sama dan berat tarikan yang sama. Itu kalau kita beli busur laminasinya, nah itu worth it gitu. Kita beli tidak rugi. Memang kita mendapatkan apa yang sepantasnya kita dapatkan. Kemudian itu jarang, hampir nggak ada bowyer kayak gitu. Mungkin nggak ada waktu, buat riset juga nggak sempat ya. Ya kita maklumi aja lah. Jadi yang melakukan pemeriksaan itu biasanya para archer yang di lapangan yang mencoba sendiri. Nah kemudian kalau ada bowyer atau seller lah ya yang melakukan perbandingan seperti itu bagus sekali. Tapi saya belum pernah melihatnya di Indonesia, ya belum pernah lihat. Nah, yang terakhir mengenai busur laminasi anak yang beratnya mungkin 20 lbs, berapa sih maksimal? 25 kali ya, 20 lah maksimal. Saya pribadi nggak merasa tidak perlulah busur anak-anak diberikan busur laminasi, buat apa sih gitu. Itu pribadi saya ya. Tentu saja kalau untuk bowyer menjual silahkan, nggak ada masalah. Tapi busur 20 lbs laminasi itu mubazir. Ya, sekali lagi ini bukan untuk mereka yang orang tua yang duitnya banyak, bukan. Ya, tapi untuk orang tua yang membutuhkan fungsionalitas,
Busur EFG biasa itu udah cukup untuk anak-anak. Pertama, tarikan anak-anak itu pendek, pasti sangat pendek. Jadi busur pendek sekalipun pasti udah cukup untuk mereka. Dua, berat tarikan mereka pasti tidak akan tinggi. Jadi antara busur EFG dan busur laminasi dengan model yang sama, kemungkinan besar tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau ada boleh dicobain, silahkan sih. Kayaknya belum ada yang nyoba. Jadi busur laminasi anak itu entahlah berlebihan buat saya sih. Ya, sekali lagi itu bukan untuk orang tua yang duitnya tidak berseri, itu terserah. Kalau orang tua sultan atau pemanah sultan ya terserah. Mau beli apa aja tidak ada yang melarang. Dan juga ini juga bukan melarang Boyor untuk membuat dan menjual yang demikian ya. Cuman kita ngomong masalah fungsionalitas. Oke, itu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang tersinggung dengan bahasan yang saya baru berikan ini ya memang sengaja sih. Nanti di bahasan berikutnya lebih saya singgung lagi. Yuk, Waalaikumsalam.